Hadis, sumu tasihhu. Puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Puasa supaya sehat. Hadis ini segi makna benar. Maknanya benar. Ya, peneliti barat mengatakan apa? Bahwasanya puasa itulah dia stem cell. Istilah kedokteran, itu apa? Regenerasi dalam tubuh kita. Sehingga menjadi baru terus. Jadi tubuh ini perlu dikosongkan, tidak perlu dikasih nutrisi dulu. Jangan kasih makan. Kani mengatakan haditsun maudhu, bukan dhaif lagi, tapi apa? Palsu. Nanti jangan dipasang di spanduk, sumu tasihhu. Ya. Itu hadisnya apa? Maudhu. Meskipun makna sahih. Ingat, makna sahih tidak melegalkan kita mengatakan sabda Rasul. Jadi makna benar, bukan itu dasar kita mensahihkan hadis. Mensahihkan hadis itu ada kaidahnya. Benar isi hadis itu tidak serta-merta boleh digunakan untuk mensahihkan apa? Hadis. Hadis sumu tasihhu. Berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam At-Tibbun Nabawi. Ya. Dan hadis ini lemah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Maka hadis ini, namun apakah makna hadis ini benar? Berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Jawabnya bisa jadi. Kecuali kalau memang dalam keadaan sakit jangan berpuasa. Karena ketika kita sedang sakit, badan kita butuh kepada nutrisi. Maka pada waktu itu Allah mengizinkan kita untuk tidak berpuasa, nggak masalah. Ya, tapi kalau puasa memberikan dampak kesehatan, ya menurut ahli kesehatan memang betul sih, sahih, betul. Bahkan di Jepang pun ada, Bu, sekarang tuh berjamuran rumah puasa namanya. Karena ternyata, Ibu, ya, puasa itu bisa mengeluarkan toksin-toksin dari dalam tubuh kita. Iya. Tapi jangan sampai niat kita yang terbesar dari puasa pengen sehat. Ada orang, wah Ramadan saya seneng, kenapa? Lumayan bisa ngurusin badan. Jadi akhirnya tujuan terbesarnya pengen ngurusin badan. Ya, ini salah, Ibu. Haditsun maudhu, bukan dhaif lagi, tapi apa? Palsu. Dan hadis ini lemah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Haditsun maudhu, bukan dhaif lagi, tapi apa? Palsu. Dan hadis ini lemah. Haditsun maudhu, bukan dhaif lagi, tapi apa? Palsu. Dan hadis ini lemah. Wah, memang hadis maudhu itu bisa dipakai atau hadis dhaif bisa dipakai untuk kebutuhan dunia, untuk kebutuhan kemaslahatan muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Semuanya, siapapun Anda dan dimanapun Anda, kami tak lupa untuk selalu mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan antum dan kami semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti, menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapat hidayahnya, dituntun ke jalan yang benar. Amin, Allahumma amin. Itu adalah dua orang Ustadz Salafi Wahabi. Yang pertama adalah Ustadz Mizan Qudsiyah dan yang kedua adalah Ustadz Badrus Salam LC. Keduanya membahas masalah hadis yang tersebar di masyarakat Indonesia, yaitu sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ustadz yang pertama yakni Ustadz Mizan Qudsiyah mengatakan bahwa hadis ini bukan dhaif lagi tapi maudhu bin palsu. Sementara Ustadz Badrus Salam menyatakan ini adalah hadis lemah alias dhaif. Begini ya untuk kedua orang ustadz ini, janganlah kalian itu
mempertahankan apa yang kalian ketahui, seakan-akan yang diketahui oleh orang lain itu adalah salah. Ingat, orang Indonesia itu awalnya sebelum Anda tahu, ulama-ulama kami dari Nahdlatul Ulama bukan orang-orang bodoh, Pak, yang tidak tahu status hadis itu, kemudian diamalkan bahwa itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu bilang maudhu, yang satu bilang dhaif. Bahkan di syarah Harry Pras menyatakan bahwa hadis palsu, memang hadis palsu ini atau hadis dhaif bisa dipakai untuk bahas urusan muamalah. Duh, hancur kalau agama dipegang orang-orang seperti ini. Dan perlu Pak Ustadz ini ketahui ya, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif itu namanya dhanniyud dilala, Pak, ya. Makanya banyak diperselisihkan oleh ulama. Ada yang menganggap ini sahih, ada yang menganggap ini hasan, bahkan ada yang menganggap ini adalah dhaif. Namanya itu dhanniyud dilala. Bukan dipastikan itu kadang-kadang, Pak, secara hakikat hadis yang dhaif itu lebih sahih daripada yang hasan, Pak, ya. Pak Qudsi, itu namanya dhanniyud dilala atau dhanniyud dalala, karena memang ulama itu berdasarkan zahir-zahirnya saja, di rawinya di gini loh, ini dhaif. Itu loh. Anda ini harus jelaskan pada jamaahnya. Kalau yang Anda ketahui memang maudhu misalnya dari ulama yang mengatakan dhaif misalnya, ya jangan keburu keluar-keluar untuk menyalahkan orang yang mengatakan itu maudhu, jangan dipakai itu. Jangan langsung begitu, Pak. Baik, saya akan buktikan kepada Anda bahwa ternyata ulama Saudi sendiri, Ibnu Baz. Siapa yang tidak tahu Ibnu Baz? Kalau kalian kan pasti tahu, yang katanya berguru terhadap Ibnu Baz, para ustadz-ustadz salafi di Indonesia ini. Ayo kita terangkan, kita jelaskan, kita buka bersama, kita bedah bersama bagaimana pendapat Ibnu Baz, ulama kalian itu tentang hadis sumutasihu. Ini fatwanya Imam Ibnu Baz, ulama kalian ini kan. Al-hukmu ala hadisi sumutasihu. Hukum hadis sumutasihu. Pertanyaannya ini ya. Silakan Anda baca sendiri ya Pak Ustadz. Bagaimana pertanyaan yang disampaikan terhadap Ibnu Baz tentang hukumnya atau status daripada hadis sumutasihu itu, Pak Ustadz. Lalu bagaimana jawaban beliau? Jawaban Ibnu Baz ini adalah al-jawab. Naam, iya. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisu sumutasihu. Memang datang dari Nabi hadis, sebuah hadis sumutasihu. Berpuasalah kalian maka akan sehat. Wala ba'sa bihi. Naam. Dan hadis itu ndak apa-apa, ndak masalah. Wala ba'sa bihi. Wala ba'sa lan ora opo-opo bihi kelawan hadis iku. Jadi hadis ini ndak apa-apa. Naam, iya, oke. Ini adalah pernyataan ulama kalian. Dan fatwa beliau bukan hanya satu ini. Ada fatwa lagi. Ini fatwanya yang satunya. Ini fatwa berikutnya dari Imam Ibnu Baz. Lain yang tadi fatwa satunya, ini fatwa yang lainnya ya. Sama-sama Ibnu Baz, di linknya Ibnu Baz itu. As-su'al, pertanyaan yang disampaikan terhadap beliau, masihatu hadisi sumutasihu ya samahatas syekh. Wahai syekh, bagaimana status kesahihan dari hadis sumutasihu itu, syekh? Al-jawab, ini jawaban beliau, Syekh Ibnu Baz, la ba'sa bihi, ora apa-apa hadis iku rek. Kemudian MC-nya atau moderatornya itu berkata la ba'sa bihi, tidak apa-apa berarti ya, Syekhnya kemudian Syekh Ibnu Baz maksudnya ini menjawab, naam. Oke, enggak apa-apa itu. Ya, Pak Mizan Qudsi dan juga Pak Zainal Abidin, Zainal Abidin, oke, sorry. Pak Badrus Salam LC,